warahmatullahi Wirecast. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Berjumpa lagi dengan saya, Ali Imran. Dalam kesempatan hari ini, saya akan mencoba menyampaikan sebuah topik bahasan yang berjudul serat optik. Di mana serat optik ini sekarang menjadi primadona dalam dunia teknologi komunikasi karena memberikan fasilitas atau memberikan penyampaian data, This is pengiriman a data demonstration secara of Wirecast. cepat melebihi dari jaringan yang ada. Media jaringan serat optik yang akan saya bahas adalah terkait dengan apa yang dimaksud dengan serat optik, bagaimana penanganannya, serta konektor-konektor yang akan mendukung pada serat optik. Baiklah, mari kita mulai pokok bahasan pertama kita tentang media jaringan serat optik. Serat optik atau yang lebih This dikenal is dengan a nama demonstration fiber of optik. Wirecast. Pada dasarnya ada sebuah kabel jaringan yang mentransmisikan data melalui media cahaya. Serat optik sebuah kaca murni yang panjang dan tipis berdiameter serambut manusia, dan dalam penggunaannya beberapa fiber optik atau serat optik dijadikan satu dalam sebuah tempat yang dinamakan kabel optik dan digunakan untuk mengantarkan data digital yang berupa sinar This is a demonstration of Wirecast. jauh sekali. Keuntungan menggunakan serat optik yang pertama, murah. Dalam artian, apabila dibandingkan dengan kabel tembaga dalam jumlah yang sama dan panjang yang sama, bila dihitung secara ekonomi akan lebih murah dan lebih ekonomis menggunakan serat optik. Yang kedua, lebih tipis. Serat optik mempunyai diameter yang lebih kecil This is a daripada kabel demonstration tembaga. of Wirecast. Yang ketiga, kapasitas yang lebih besar, yaitu sinyal degradasi lebih kecil, tidak ada interferensi antar kabel, dan tidak akan mendapatkan gangguan dari frekuensi-frekuensi lain seperti frekuensi seluler ataupun frekuensi internet yang lain. Yang keempat, tidak mudah terbakar. Jelas, karena tidak menghantarkan arus listrik. Yang disampaikan adalah cahaya. Selanjutnya adalah sangat fleksibel, This is a demonstration of bisa kita manipulasi Wirecast. seperti apapun sesuai dengan keinginan. Sinyal yang dibawa adalah berupa sinyal digital. Bisa digital, bisa analog, tetapi yang biasa dipergunakan pada saat sekarang ini adalah menggunakan sinyal digital. Media serat optik mempunyai beberapa bagian. Yang pertama, seperti terlihat pada gambar, ada core, di mana core adalah kaca tipis yang merupakan bagian dari inti fiber optik. Bagian inilah yang mengirimkan sinar atau cahaya kepada titik penerima. Ini adalah sebuah inti dari kabel yang dinamakan dengan core. Biasanya fiber optik mempunyai beberapa core ataupun beberapa inti tergantung dari jenis dan kegunaan kabel tersebut. Yang kedua adalah casing. Casing adalah materi yang This is a mengelilingi inti demonstration of yang berfungsi Wirecast. memantulkan sinar kembali ke dalam inti. Jadi bedanya dengan kabel tembaga, apabila kabel tembaga hanyalah dipancarkan dan dilewatkan melalui satu tembaga. Tetapi kalau kabel optik, dia ada pemantulnya dan reflektornya sehingga yang tersampaikan menjadi lebih optimal. Yang ketiga bagian adalah buffer coating. Adalah plastik pelapis yang melindungi fiber optik dari kerusakan. Ini adalah plastik yang sangat kuat. Ini This is melindungi a fiber optik demonstration of dari Wirecast. benturan, dari hentakan ataupun dari kekuatan yang lain. Karena core-nya sangat halus, sangat rentan, perlu sebuah pelindung yang sangat kuat. Media jaringan fiber optik atau serat optik terdiri dari dua jenis. Satu, kabel serat optik single mode, yaitu serat optik yang dapat menjangkau lebih jauh hanya dengan This is a sekali kirim pada demonstration satu of waktu. Wirecast.
Kabel serat optik sejenis ini dapat menjangkau ratusan kilometer. Maaf. Dapat menjangkau ratusan kilometer dibandingkan dengan kabel serat optik tipe kedua, yaitu serat optik tipe multimode. Kabel jenis ini dapat mengirimkan sinyal yang berbeda pada saat yang bersamaan. Seperti di bawah, yang kuning adalah single mode, yang sebelah kanan adalah multimode. Keuntungan multimode, sekali pengiriman data bisa dikirimkan dengan yang berbeda datanya, isinya ataupun kontennya pada saat yang bersamaan, tidak mengganggu antar satu dan yang lainnya, tetapi hanya terbatas mencapai 550. Mungkin akan menggunakan background lain ataupun driver yang lain. Selanjutnya tentang transmisi serat optik. Pada intinya, transmisi kabel serat optik berupa sececah cahaya yang membawa sinyal optik, digunakan sebagai alat yang membawa informasi baik yang berbentuk analog maupun digital. Dalam pengoperasiannya, cahaya dilepaskan ke kabel serat optik yang terdiri dari dua lapisan, bagian inti dan bagian luar. Refleksi yang terjadi di mana bagian inti dan bagian luar bertemu ketika cahaya mencapai bagian akhir dari saluran. Cahaya kemudian dijemput oleh receiver yang sensitif cahaya, dan setelah serangkaian langkah, sinyal original terproduksi dan diterima oleh klien yang bersangkutan. Ini sangat mengurangi redundansi, sangat mengurangi dari sistem pengiriman dari sebuah data. Baiklah, selanjutnya adalah tentang media jaringan serat optik terkait dengan jenis-jenis konektor yang dipakai dalam serat optik. Yang pertama ada ST. Jenis ini merupakan konektor yang paling populer pada saat ini, karena jaringan multimode sebagian besar menggunakan konektor tipe ini. Gambarnya ada di bawah, dia ada dua tipe, yaitu antara female dan male-nya. Jadi ada semacam koneksivitas yang lebih terjamin keakurasinya. Yang kedua SC. SC adalah snap-in konektor juga dengan value 2,5 mili yang banyak digunakan untuk kinerja yang sangat baik. Jadi ini biasanya berhubung dengan switch yang konfigurasinya secara duplex. Konektor yang ketiga ada FC. Kebanyakan FC dipakai pada konektor single mode yang sudah lama dipakai sejak bertahun-tahun yang lalu. Jadi ini memberikan keakurasian dan merupakan salah satu konektor yang mempunyai lisensi dari CSCS. Konektor saja adalah LC. LC adalah konektor bentuk kecil yang menggunakan value 1,25 atau setengah dari SC. Jika tidak, itu konektor standar value keramik, mudah diakhiri dengan perekat apapun. Ini yang biasa digunakan pada saat ini dan dijual di mana-mana. Inilah konektor LC. Selain dari keempat konektor di atas, masih banyak lagi jenis konektor seperti FDDI, ada SCON, ada MTRG, Optic Jack, Coalition LX5, NU, MD, dan juga yang menggunakan versi lama ada DAT1000, SMP, Biconic, NEC B4, Optimate. Gambarnya ada di bawah dari presentasi. Itu adalah jenis-jenis dari konektor yang digunakan dari versi lama sampai versi yang sekarang. Media jaringan serat optik adalah jaringan yang diaplikasikan dan diimplementasikan pada beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Contohnya, bukan hanya perusahaan, kementerian pun menggunakan. Salah satunya adalah Jadiknas, adalah Jaring Pendidikan Nasional, yang melayani lebih dari 500 unit di seluruh Indonesia, sekolah-sekolah, bisa perguruan tinggi ataupun universitas. Dilayani oleh Jadiknas menggunakan layanan serat optik. Yang kedua adalah Inherent atau Indonesian Higher Education Network. Ini adalah di bawah Dikti. Ini mempunyai lebih dari 6 node utama atau 56 node utama dan 200 subnode yang lainnya, dan mungkin bisa lebih.
karena selama ini selalu bertambah dan selalu bertambah. Yang ketiga adalah BUMN kita, PT Telkom Indonesia, yang melayani jaringan telepon seluruh Indonesia, di mana pada saat sekarang jaringan kabel tembaga dari Telkom sudah beralih ke jaringan serat optik, sehingga pada serat optik tersebut sudah bisa mendapatkan layanan internet, layanan IPTV, serta layanan-layanan lain dari PT Telkom, This is a serta demonstration penyedia of internet yang lain. Wirecast. Ada bermacam-macam bermunculan ISP yang baru, sehingga dengan adanya teknologi media jaringan serat optik memunculkan suatu inovasi baru dalam hal dunia teknologi dan informasi. Tim pengembang dari materi ini ada kelompok, bersama kelompok, ada lingkungan saya sendiri, ada Okta Hendrik Sinaga, ada Joni Rahmat, Munandar Zizawandi, Melisa Esparinga, This Syati is a Teresa, Muhammad demonstration Jamil, of dan Bayu. Wirecast. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Sampai berjumpa kembali pada waktu dan kesempatan yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.